tim. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita berdua, Bang Agustiar dengan tim, dengan Tabengan juga bisa kita bersilaturahmi, bisa kita juga sekaligus mendengarkan visi misi Bapak Agustiar jadi calon gubernur Kalimantan Tengah, visi misinya, dan juga kami harapkan bisa kerjasama dengan media umum Tabengan bersinambungan, dan kami juga mengucapkan good luck dengan persaingan yang calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah yang sangat minim waktunya. Saya melihat ini pertarungan yang tidak gampang, tidak gampang dengan waktu yang cukup sedikit. Ya, biasanya kan kita kan pertarungan gubernur itu kan ada 6 bulan, 3 bulan. Ini maksimumnya 2 bulan untuk kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini suatu tantangan. Saya kira bagaimana tim Bapak Agustiar Sabran bisa mengelola dengan baik dengan media massa yang ada di Kalimantan Tengah, ya, dan kami Tabengan siap, Pak Agustiar, siap membantu menyampaikan visi dan misi dan juga kampanye-kampanye yang sedikit waktu ke depan ini, dan kami doakan semoga sukses, semoga lancar semua, dan apa-apa yang dicita-citakan bisa diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Pak Sabran. Langsung silakan, Pak. Terima kasih. Silakan. Pak Andre, Big Boss Owner. Izin jajarannya. Wujud ya, rekam lah. Saya kesini sebenarnya sendiri. Ini berdekatan tim dia, dikatakan tidak. Saya selalu kemana tuh sendiri, senang sendiri. Yang penting ada khusus orang mencatat 1 orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam. Salam. Kami lagi izin ya. Ya, Pak. Big Boss Owner Tabengan, Silakan, grup Pak. serta jajarannya. Pagi hari ini kami kesini. Nah, tentunya dia lain tidak bukan. Karena pepatah mengatakan tak kenal tak sayang tak cinta. Nah, kebetulan juga kami punya tim kami ini namanya tim Kolosium Mabetang. Tim Kolosium itu tentunya beragam, mendahului kebersamaan serta yang lainnya kan. Nah, silaturahmi ini agak mutlak buat kami. Kenapa kami kesini dulu? Ini awal nih. Pertama kami ke ke media pertama kali. Mungkin juga pertama dan untuk selamanya berteman kan. Amin. Amin. Tentunya kami kesini ya tadi pepatah mengatakan tak kenal tak sayang tak cinta kan begitu. Nah, biar tahu juga bilang Bang Andre tadi, saudara Andre tadi, visi misi kita. Memang kami maju ini memang dadakan semua, last minute semua. Karena saya sendiri jujur aja sebulan terakhir aja menyatakan maju ini. Terus waktu kampanye juga singkat gitu ya kan. Saya yakinnya walaupun waktu singkat saya menyatakan maju, karena sebelumnya juga memikirkan juga sebelum maju. Berpikir begini, kan jabatan gubernur itu kan tanggung jawabnya segudang gitu ya kan. Sedang saya kan konteksnya senang di belakang layar. Kali ini berbeda ya kan. Tapi saya berpikir ke depannya lah, ini sudah takdir saya ya kan. Akan saya lakukan hari ini, membangun silaturahmi terus supaya nggak ada miskomunikasi. Apalagi ini media bos media kan memang harus kami ikuti. Semua media yang ada, tidak kecuali Tabengan aja, semua yang ada. Kami tentunya kemudian kami mohon doa restunya. Kalau media ini kan kalau minta dukungannya juga salah kan. Kalau pribadi silahkan aja kan gitu. Salah juga kan gitu. Karena kami tahu media ini kan media kontrol, media penyeimbang. Tujuan kami sini untuk pemerintah berimbang. Dan harapan saya juga dari media ini juga menjadi penyeimbang untuk menjaga kestabilitasan
Provinsi Kalteng khususnya umumnya Indonesia. Karena dengan media ini salah ngomong, salah ini aja udah ini kan berkat kita kenal begini mungkin ada yang menegur gitu, ada yang beritahu gitu ya kan. Tapi alhamdulillah kami selama ini bagus kehubungan dengan Tabengan. Kalau ada yang tidak, itu mungkin itu manusiawi saya rasa, manusiawi ya kan. Saya juga lihat pemberitaan Tabengan ini banyak mengkritik membangun aja. Saya senang dikritik membangun daripada dipuji terus. Kalau dipuji saya nantikan lengah. Mending saya pemberitaan saya lihat kalau membaca dilarang kampanye sebelum 25 September. Kan diingatkan kita itu ya kan. Tapi yang jelas sekarang bukan kampanye namanya silaturahmi. Kalau ada kami di jalan mengadakan seperti contohnya di Kepuas dan sebagainya juga ada banyak yang mengkritik. Kami silaturahmi dengan tokoh-tokoh di sana. Karena keberadaan kami ini maju begini menjadi anggota DPR begini karena masyarakat Timur Tengah. Bukan kehebatan kami terima kasih dari pendukung kami ya kan. Nah, kami juga maju begini harus meluaskan dukungan kan begitu, memperbanyak silaturahmi. Nah, intinya visi misi saya atau ditanya terserah atau bagaimana baiknya, tapi enggak saya kesini permisi Bang Andre ya, Bung Andre, Ya, Pak Andre. ya. Ya, saya panggil Dinda juga lengkap aja nih karena Dinda beliau aja, ini Pak. Dinda aja, Pak. beliau ini Dinda ini saya ini pernah dibesarkan dibimbing oleh orang tua beliau. Jadi ketika saya nanti dipercaya saya tahu diri. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bang Agustian. Aku panggil abang aja ya, karena kita lebih dekat, sangat dekat lah. Kita punya historinya ya cukup lama dengan Pak Agustian, dengan Pak Gubernur juga. Kita punya histori yang cukup lama dan cukup baik. Dan ini terima kasih lagi Bang Agustian bisa panggil saya Dinda aja, lebih akrab. Nah, jadi ya terima kasih Bang Agustian dengan tim juga, dan kami juga harus menjalankan ini dengan media ini. Bang Agustian juga kita berimbang, nantinya akan berimbang karena juga ada aturan-aturan dari Dewan Pers juga yang permasalahan dengan pilkada, dan juga kami harapkan dan juga minta dengan Bang Agustian untuk bisa memasukkan salah satu humas wartawan kami Bang di tim humas tim sukses. Kami bisa sama-sama menginformasikan misalnya ada informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan pasangan calon biar lebih lengkap ya. Mungkin nanti lebih biar masuk ke dalam tim dari Bang Agustian. Bagus masukan yang bagus. Apa ini tuh? Oh ya, saya itu aja. Terus ada apa perlu saya menyampaikan visi misi saya? Ya visi misi silakan Dodi. Bang minum. Oke. Perlu nggak kira-kira? Tuan, ini minum. Biar globalnya aja ya. Ya, globalnya aja, ya. Bang. Kami ingin tanya, mohon izin, kami ingin tanya visi misi Bapak. Saat ini ada beberapa banyak sudah dilakukan Pak Sugianto. Dalam hal ini kita nggak ada istilahnya itu siapa ya. Kita profesional dalam hal ini Pak. Mohon izin. Ada beberapa yang menjadi sangat krusial sih sebenarnya, yang menjadi trending luar biasa hari ini. Kemarin 2 hari ini kalau nggak salah sih Pak Sugianto ingin mempercantik kota Palangkaraya Pak. Nah jadi memang kita melihat memang kota Palangkaraya udah bagus, tetapi memang dengan segala kekurangannya. Nah, jadi ke depan ini Pak ada 2 triliun yang dipersiapkan untuk ke depannya tuh. Dalam banyak hal, istilahnya dalam pembangunannya, dalam segala aspek-aspeknya dan segalanya. Siapa? Dalam aspeknya. Ketika nantinya Bapak dipercaya sebagai Gubernur Kalteng, apakah Bapak akan melanjutkan nantinya kiat-kiat atau rencana Pak Sugianto itu nantinya Pak dalam hal khususnya membangun Palangkaraya dulu ya, tapi secara globalnya membangun Kalteng Pak, terutama dalam hal bidang infrastruktur, perubahan-perubahan lainnya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan saya, apakah Bapak nantinya juga akan lebih berkembang lagi
Salah satunya itu mengundang investor ke Kalteng gitu Pak. Itu saja Pak, mungkin pertanyaan saya Pak. Istilahnya ada perkembangan baru nantinya Pak dalam pembangunan kita di Kalteng Pak. Itu saja Pak. Pertanyaannya panjang sekali, Bang Andre. Tapi Itu wartawan, Pak. panjang pertanyaannya, kedua menjebak, tapi nggak apa-apa. Ya kan? Nah, jadi intinya gini, tagline saya, lanjutkan dalam tanda kutip lebih baik. Lanjutkan itu begini, pengertian lanjutan itu lanjutkan kalau sudah cukup bagus. Lanjutkan kalau itu lanjutkan kalau itu memang perlu diperbaiki. Lanjutkan saya akan bisa lebih baik daripada saya yang sekarang ini. Filosofinya lanjutkan. Satu itu. Ya. Dua, visi saya. Memang Kalimantan ini saya maju begini, sebenarnya saya nggak ingin maju seperti saya jawab Pak Bang Andre tadi. Karena saya tahu persis tanggung jawab itu segudang gitu kan. Benar. Karena saya tahu mengerti saya kan. Karena saya tahu saya ini orang pedalaman, aslinya orang melihat sekarang aja, tidak melihat proses kan. Kalau melihat pedalaman ya sama aja. Kadang-kadang kalau pagi itu merokok, buka baju kaos, kesannya kan gitu, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, baru kerja gitu kan, Anda tahu lah ya kan. Nah, saya lihat substansi kemiskinan itu kan di pedesaan, pengangguran di pedesaan, kebodohan di pedesaan, terlasi di pedesaan. Maka saya nanti ke depan program saya dari desa ke kota pembangunan. Kok desa itu adalah hulu, kota itu adalah hilir istilah saya. Hilir, masih nanti program kami, visi saya yaitu untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Dayak khususnya, umumnya masyarakat Kalimantan Tengah. Kenapa begitu? Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kurung tanda kutip menggatang utus dengan spirit kearifan lokal dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, supaya kita menuju Kalteng yang katanya berkah tadi, katanya berkat tadi, katanya bermartabat, katanya sejahtera, katanya Kalteng selalu dalam ridho dan lindung Tuhan Yang Maha Esa, akan tercapai. Karena visi saya tanpa itu serasa kita tidak bisa apa-apa. Nah, tentu untuk membangun itu perlu kebersamaan. Tidak bisa kita dengan satu golongan, satu kelompok, satu suku, satu agama. Kan gitu. Perlu kebersamaan tahun ini ya kan. Bagi saya, perspektif saya, semua saya, satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan lalu kurang. Makanya hari ini saya datang ke sini. Nah, program saya ke depan juga, misi saya yang mudah-mudah ya apa namanya? Karena dalam berumah tangga pun skala besar Kalimantan Tengah, kalau tanpa uang susah. Coba kita dalam rumah tangga aja kalau nggak ada uang gimana kira-kira? Ribut terus sampai ribut. Sakit kepala Pak. Karena saya lihat angka perceraian itu akibat ekonomi pertama. Iya. Kedua selingkuh itu kedua pasti. Ekonomi pertama. Baru selingkuh. Baru bla-bla yang lainnya kan dan sebagainya kan gitu. Mas saya mau optimalkan pendapatan daerah. Karena Kalimantan ini saya rasa kalau pergub sekarang saya lihat 10.200. Insya Allah nanti. Memang setiap zaman itu ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Misalnya kalau zaman saya dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, ada zamannya Gus insya Allah ya. Untuk tahun 2024 2009 nih. Ya. Tapi tentunya ada catatannya. Ya. Kita bisa terbaik ini, kita harus beristirahat terus berusaha terus, bekerja terus. Nanti Tuhan yang menentukan takdirnya gitu. Tapi saya yakin setiap orang berusaha itu akan didengar oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Esa gitu. Pak, target kita Pak. Bentar, nanti kalau nggak habis, saya ini juga menunda waktu. Saya ini juga menunda waktu. Siap. Untuk mendapat daerah. Baru saya kedua menciptakan lapangan kerja. Ketiga pendidikan. Keempat
kesehatan. Kelima, infrastruktur. Nah, konteksnya pun kembali lagi, karena tadi hulunya saya katakan desa dan kota tadi. Konteksnya yaitu dengan spiritnya. Mau beta. Huma Betang Ya. dan mengimplementasikan Huma Betang dan Pancasila dari sila kelima. Nah, baru tanya silakan. Ya. Oke Pak, APBD kita 7 triliun. Jadi 10 kurang lebih dengan perubahannya 10 hampir 10-an. Targetnya berapa? Di zaman saya nanti 20. saya nggak muluk-muluk lah 15 triliun ya. Ini sangat bisa. Berapa persen untuk pendidikan Pak? Kira-kira. Kita tentunya saya lihat ya Kalimantan Tengah ini ya. Kebodohan, kemiskinan. Kenapa orang kita khusus Dayak memisah Kalimantan Tengah di pedalaman tertinggal? Karena SDM. Iya benar. Nanti kita Pendidikan. yang dimainkan Pak Gubernur sekarang kita akan sudah bagus. Kalau memang kita tentunya akan kita masuk nanti kalau memang itu kurang kita perbaiki tentunya kan gitu ya kan. Tapi nanti kita bahkan nanti untuk mengawal pendidikan ini nanti kita ada satgasnya untuk satgas. Mati ini tepat guna nggak? Iya. Jangan sampai nanti orang nanti dengan sekarang ini dengan apa namanya dengan beasiswa yang sangat tinggi ini apa namanya dianggap hampir tinggi se Indonesia hampir tinggi ya Iya. se Indonesia ini Pak. nanti akan orang berbondong-bondong orang luar ini kita jaga maka kita bentuk satgas Benar. saya itu mengawal itu jadi pertimbangannya itu tadi ya, untuk pendidikan ini SDM ini utama selain uang ya karena tanpa uang ini uang nomor satu ini Iya. supaya menyebut pendidikan. Karena dalam undang-undang itu sudah ada 20% ya kan. Contohnya sekarang saya lihat perhatian para bupati yang ada ya sangat kurang sebetulnya. Kurang. Sehingga orang itu kesannya di Kalimantan Tengah ini orang yang sisa grit aja yang semua sekolah di Kalimantan Tengah. Ya tadi orang pedalaman tadi kebanyakan cek aja di Umpar itu. Sekarang sedih saya melihat. Banyak orang luar. 1,5 juta, 1,5 juta, 2 juta. Saya sering jalan malam-malam, saya tanya berdiskusi, sedih. Ada yang di sini cuma modal nekat aja kan gitu. Iya. Dengan uang 5.000. Ini berpikir yang banyak negatifnya daripada yang ininya. Nah, nanti ke depan kita ini perlu kita ini. Nanti kita betul-betul kita mapping, kita buat satgas untuk pengawalan pendidikan ini kan. Tapi sekarang udah bagus ya, udah bagus. Berarti kalau saya bisa simpulkan sedikit Pak, ini yang 10 tahun yang lalu itu berkah Pak. Zamannya Pak Gustiar lebih berkah. Oh, tulisannya. Tulisannya seperti Jadi maju lagi Pak. Jadi gini, ini dibalik-balik aja sudah. Sebelum tadi sudah disampaikan, sudah saya garisin. Lanjutkan lebih baik. Kan sudah saya jabarkan tadi. Siap. Yang dibulak lagi nanti kesian saya. Lanjutkan. Tenang aja, ada tabing yang mendekat. Tenang aja. Mungkin tambahan ya Pak Agus ya, mungkin ini masalah visi misi tadi, gimana visi Pak Agustia sebagai calon gubernur Kalimantan Tengah itu untuk infrastruktur yang ke depan ini harusnya punya banyak strategi yang harus dijalankan, dimana ini kan cuaca dan juga kualitas daripada kontraktor dan lain sebagainya ini kan akan menghambat daripada visi misi ke depan masalah infrastruktur. Nah, ini bagaimana Pak Agus ya? Ini saya pikir kita harus bisa melihat memanage yang penting saya rasa. Memanage-nya. Antara pemerintah dan pengusaha ya. Iya, memanage-nya. Supaya jadi lebih net itu ya kita memang harus ada ininya, ada regulasi. Tapi kita tidak bakal regulasi juga, kita nanti mungkin untuk mengawal ini supaya sesuai harapan. Ya, tadi ada sejenis apa namanya? Dalam seminggu, 2 minggu itu selalu kita evaluasi terus supaya ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan kita bersama.
Karena infrastruktur sebenarnya infrastrukturnya bukan jalan infrastruktur jalan darat aja, laut, udara. Kalau di apa namanya sebelah barat mungkin laut bisa kita kurang sedikit kurang ini ya, tapi kita perbaiki ya. Kalau di apa namanya di tengah ini, nah ini memungkot infrastruktur darat lihat ya kan, dengan udara sama dengan barat. Saya rasa namanya infrastruktur itu serasa ya kan. Infrastrukturnya juga tidak kalah dengan yang lainnya sebenarnya. Karena dari infrastruktur bagus, harga barang itu terjangkau, kan begitu. Iya, inflasi turun. Inflasi turun, ya kan. Nah, saya kan diajarin inflasi turun betul. Jadi dalam tadi saya mengatakan desa itu dari desa ke kota. Saya punya program nanti. Kalau yang lain ini kan sudah menjadi bupati ya. Saya calon saya para Rajak juga baik juga dia jadi bupati, juga berprestasi. Oyem juga punya prestasi, ada kelebihan orang sendiri kan, sama dengan Pak Weli. Nah kalau saya ini gebrakan saya nanti 250 juta per desa. Terus setiap kabupaten kota itu bukan bantuan untuk menyambut program kami nanti. Tentunya ada pakai regulasi, bukan hanya dikasih kita juga. Tentunya pakai program kami yang kami inginkan. Contohnya kami di desa Mangkir Damang itu bisa dapat yang memadai lagi gajinya kan. Sekarang udah bagus. Tapi kalau bisa lebih memadai lagi kan gitu kan. Lebih memadai lagi. Untuk masuk contohnya untuk Bundes, Jalan Gorong dan sebagainya di desa lah ya kan. Saya tahu dana yang kurang yang dari ADD itu kurang lah saya rasa. Maka untuk menyebut itu. Kami juga nanti di kabupaten kota kami sambut juga untuk kota induk 150 miliar. Untuk kabupaten Pemekaran 100 miliar. Tapi bukan dikasih gelondongannya, tentunya bla 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 ya kan. Iya betul. Ini supaya menjalankan dari membatasikan dari Pancasila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada lagi barat, timur, tengah, nggak ada lagi, tidak begitu ya kan. Sama kok ya kan. Kalau ada masuk lagi belakang itu melihat kebutuhan. Karena gimana pun kita contohnya membuat infrastruktur kayak jalan A contohnya. Kita melihat imbal baliknya, efektivitasnya. Ada outputnya enggak? Kan begitu. Kalau itu produktif, contohnya kita nggak saja boleh dibuat di koran di kita bengan. Burung mas ini sangat banyak menarik sekali ya kan disorot itu kan. Kalau saya nanti sumber daya alam itu ada jalan khusus. Nah itu ya. Jalan khusus satu, ya. Kedua bahkan nanti kereta api jalur tengah ini. Pikiran saya kereta api. Ya tadi yang bicara investor tadi. Benar, Pak. Kereta api. Kenapa kereta api bisa mengeluarkan sumber daya alam yang ada di Kalimantan. Kita bisa mengeksplorasi sumber daya alam Kalimantan. Baliknya sembako jadi murah untuk pulau-pulauan kan gitu kan. Ini juga untuk menjaga ini juga infrastruktur itu salah satu infrastruktur yang kita hidupkan. Jadi tidak terganggu nantinya infrastruktur itu Pak. Kalau ada kereta api Pak. Tidak. Benar itu. Nanti kan kita buat betul. Ya jangan sampai saya bilang tadi membajir tidak kan. Benar. Karena setiap sesuatu yang saya jalankan harus bersupinya pertimbangannya kultur, sosial, budaya dan ekonomi. Tidak hanya aspek-aspek lain aja, hanya bisnis saja. Pertimbangannya. Nah, itu juga kami nanti dalam jalan pemerintah. Saya lupa menyampaikannya. Polisi Mabetang namanya. Saya nanti insya Allah kalau dipercayain Nusa Kalimantan Tengah dalam memimpin 2025 2030 ini setidaknya harga mati buat saya agama yang lain, apa itu Nasrani, apa itu Keharingan, agama yang lain pokoknya. Karena kami untuk menjaga Kalimantan Tengah tidak bisa dengan hanya satu kelompok golongan aja, harus bersama, harus bersama. Ini boleh catat
kalau kami lupa ya kan. Iya, iya, iya. Sudah direkam. Karena itu untuk menjaga itu untuk menjaga kebersamaan. Benar. Karena tanpa bersama untuk bagaimana tidak bisa. Tidak bisa. Tadi agenda besar saya tadi timur mendapat bendera banyak. Salah satu ini contoh aja ya. Saya sebelah timur. Timur itu udah Berito Utara, Selatan, Murung Raya, 4 Berito, das Berito, lah Sungai Berito. Terus selatan ada sebelumnya ada grand design untuk Morjolo ya. Tapi itu belum pernah terlaksana saya lihat. Nanti zaman saya